Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyudi Wardana dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas D, dengan NIM 2201111000076. Di sini saya akan membuat video tentang teori asal mula negara, yaitu teori-teori mengenai terbentuknya sebuah negara. Ya, seperti ini, Kak. Apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Sebuah negara lahir dari proses yang panjang. Masing-masing negara memiliki sejarah tentang kemunculannya. Terdapat beberapa teori yang mengemukakan asal-usul negara, yaitu teori yang bersifat ketuhanan, teori yang didasari kekuatan, kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori hukum alam, dan teori-teori yang lain. Teori asal mula negara secara umum membahas bagaimana sebuah negara bisa terbentuk dan berdiri teguh. Ada beberapa teori terbentuknya negara. Apa sajakah itu? Berikut penjelasannya yang mengutip dari buku Sejarah Pemikiran Pendirian Pakistan 2015, karya Muhammad Ruslan. Teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teokrasi. Melansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, teokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak Tuhan. Fredericus Julius Stalt menjelaskan jika negara bisa tumbuh secara perlahan dan bermula dari keluarga, bangsa, dan akhirnya menjadi suatu negara. Teori ini meyakini jika suatu negara terbentuknya negara lebih karena kehendak Tuhan dibandingkan perjuangan maupun revolusi. Negara monarki umumnya percaya jika suatu negara terbentuk karena kedaulatan Tuhan. Contohnya negara Inggris. Prinsip kedaulatan Tuhan bukan hanya pada teori terbentuknya negara, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahan. Teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat. Jean-Jacques Rousseau menjelaskan jika keadaan masyarakat sebelum terbentuknya negara adalah hidup secara individual, bebas, dan sederajat. Namun, masyarakat tidak bisa bahagia dan merasa aman karena terus ada serangan dari luar masyarakat tersebut. Hingga akhirnya, masyarakat membuat kesepakatan atau kontrak sosial untuk mendirikan sebuah negara. Secara tidak langsung, kekuasaan sebuah negara berada di tangan rakyat, karena rakyat yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya. Negara tidak dapat bertindak semena-mena karena harus mengikuti batasan yang telah ditetapkan masyarakat. Teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan negara. Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. J.Lasky menjelaskan jika negara dapat mengatur tindak tunduk masyarakatnya melalui sejumlah peraturan yang telah dibuatnya untuk memaksa masyarakat patuh pada negara. Negara dikuasai oleh seseorang atau kelompok orang yang kuat dalam berbagai hal, misalnya kecerdasan, ekonomi, agama, serta fisiknya. Teori hukum alam. Teori hukum alam terjadinya negara karena sesuatu yang alamiah terjadi merupakan teori hukum alam. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Thomas Aquinas menjelaskan jika pembentukan serta keberadaan negara tidak bisa terlepas dari hukum alam. Karena secara hukum alam, manusia harus hidup saling berdampingan dan bekerja sama untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Selain itu, secara alami, manusia adalah makhluk sosial dan politis yang perlu mendirikan komunitas untuk mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikirannya.
Teori dua sisi. Teori ini melihat hakikat negara dari dua sisi. Negara dipandang sebagai fakta sosial sekaligus sebagai lembaga hukum. Hakikat negara sebagai fakta sosial didasarkan pada sudut pandang yang sosiologis. Sudut pandang ini memandang negara sebagai sebuah kenyataan sosial yang ada di masyarakat. Adapun negara sebagai lembaga hukum melihat bahwa negara sejatinya merupakan suatu struktur organisasi yang organ-organnya diatur oleh peraturan-peraturan hukum, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, maupun regulasi turunan lainnya. Cara pandang hakikat negara berdasarkan teori dua sisi ini mengombinasikan pandangan teori sosiologi dan teori hukum murni terhadap hakikat negara. Di satu sisi, negara mempunyai hakikat secara sosiologis, yaitu kesatuan masyarakat yang membentuk negara dan mewujudkan tujuan bersama. Sedangkan di sisi lain, negara mempunyai hakikat sebagaimana tertuang dalam hukum, konstitusi, atau peraturan perundang-undangan. Dengan kacamata ini, hakikat negara tidak bisa dilihat hanya dari aspek sosiologis, namun juga dari aspek legal. Teori modern bisa menjelaskan tentang asal mula negara, yaitu teori modern. Cronenberg menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut sebagai bangsa. Negara akan lahir apabila terdapat suatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa menjadi fondasi bagi terciptanya negara. Pendapat Cronenberg ini menyimpulkan bahwa tidak akan mungkin ada negara jika tidak ada komunitas yang disebut bangsa. Keadaan tersebut menyebabkan penguasa dari sebuah negara adalah bangsa yang menciptakan negara. Penjelasan dari Cronenberg bertolak belakang dengan penjelasan Luhmann yang menjelaskan bahwa negara lebih dulu ada sebelum terciptanya bangsa. Luhmann berpandangan bahwa negara dengan kekuasaan yang dimilikinya kemudian menciptakan suatu bangsa, sehingga bangsa itu ada karena adanya suatu negara. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.